Arah rumah mana yang paling hoki di periode 9? Ini pertanyaan yang paling sering saya terima dari klien-klien saya. Dan jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Karena arah yang dulu dianggap paling baik di periode 8 sekarang belum tentu masih berlaku. Energinya sudah bergeser. Dan arah yang mendukung kemakmuran Anda juga ikut berubah. Di video ini saya akan menjelaskan arah rumah mana yang paling menguntungkan di periode 9. Kenapa dan bagaimana cara mengeceknya. Semua ada solusinya di Anggara Treasures. Hai, saya Reza Anggara. Saya adalah seorang konsultan Imperial Feng Shui. Pertanyaan tentang arah rumah ini memang yang paling sering muncul. Entah dari klien yang mau beli rumah baru, pindah apartemen, beli ruko, atau investor properti yang mau memaksimalkan nilainya. Dan jawabannya tidak sesederhana hadap utara bagus, hadap barat jelek. Dalam Imperial Feng Shui, arah hadap harus dilihat bersama dengan periode rumah, kombinasi flying star, lingkungan sekitar, dan bahkan pace Anda. Di video ini, saya akan bahas arah mana yang paling menguntungkan di periode 9. Kesalahan umum saat memilih properti, apa yang harus dicek di lingkungan sekitar. Dan bagaimana cara memaksimalkan properti yang sudah Anda pilih benar-benar mendukung Anda. Oke, kita langsung ke pertanyaan utama. Arah mana yang paling bagus di periode 9? Tapi sebelum saya jawab, Anda perlu paham dulu bahwa dalam Feng Shui, arah itu bukan cuma utara, selatan, timur, atau barat. Ada sistem yang jauh lebih detail. Dalam Imperial Feng Shui, kita menggunakan sistem 24 Mountain atau 24 arah. Ini membagi kompas menjadi 24 sektor. Masing-masing sektor selebar 15 derajat. Jadi, setiap arah utama seperti utara punya 3 subarah. Utara 1, utara 2, dan utara 3. Kenapa harus sedetail ini? Karena beda 15 derajat saja bisa menghasilkan chart flying star yang berbeda total. Rumah yang hadap selatan 1 bisa punya chart yang jauh berbeda dengan rumah yang hadap selatan 2. Jadi, kalau ada yang bilang rumah hadap selatan itu bagus, itu masih terlalu generik. Sekarang, di periode 9, arah hadap yang dianggap paling baik secara umum adalah arah utara dan selatan. Kenapa? Karena di periode 9, sektor selatan berkaitan dengan direct spirit yang mengatur benefactor, otoritas, dan harmoni. Dan sektor utara berkaitan dengan indirect spirit yang mengatur kekayaan dan peluang. Dan yang paling baik adalah arah hadap dengan kombinasi 99 atau yang biasa disebut dengan istilah double facing. Tapi ingat, ini bukan berarti arah lain otomatis buruk. Setiap arah punya chart flying star-nya sendiri. Dan di beberapa subarah ada kombinasi bintang yang sangat kuat untuk kemakmuran. Misalnya, properti yang menghadap arah selatan 1 dengan pintu utama di posisi tertentu bisa menghasilkan kombinasi flying star 81 dan 18 yang membawa kekayaan dan kemakmuran yang besar. Arah lain juga punya kombinasi kuat termasuk barat 1, barat 2 dan 3, barat laut 1, utara 2 dan 3, timur laut 2 dan 3, timur 1, timur 2 dan 3, dan tenggara 2 dan 3. Semua arah ini punya kombinasi 81 atau 18 di posisi pintu utama tertentu. Jadi, cara mengecek arah rumah Anda adalah berdiri di dalam rumah Anda, hadap ke depan rumah, dan gunakan aplikasi kompas di handphone Anda. Catat derajatnya secara presisi, bukan kira-kira selatan, tapi berapa derajat persisnya. Karena beda beberapa derajat saja bisa mengubah chart Anda. Jadi, arah terbaik di periode 9 secara umum adalah utara dan selatan. Tapi banyak arah lain yang juga punya kombinasi flying star yang sangat kuat. Kuncinya adalah mengecek sub-arah Anda dengan presisi, bukan cuma kira-kira. Sekarang, selain arah, ada satu hal lagi yang sangat penting. Apa yang terjadi di pintu utama Anda? Arah hadap itu penting, tapi ada satu area di rumah Anda yang menjadi penentu utama, yaitu adalah pintu utama. Di dalam Feng Shui, pintu utama disebut Main Chi Mouth. Ini adalah tempat di mana energi utama masuk ke properti Anda. Dalam Flying Star, setiap properti punya chart energi yang disebut Flying Star Chart. Chart ini dibuat berdasarkan 2 data, periode rumah dan
arah hadap. Dan dari chart ini, kita bisa melihat kombinasi bintang di setiap sektor di rumah Anda. Yang paling krusial adalah kombinasi bintang di sektor pintu utama Anda. Karena ini adalah tempat Qi pertama kali masuk. Kalau kombinasinya bagus, energi yang masuk ke seluruh rumah Anda juga akan positif. Kalau buruk, seluruh rumah bisa terdampak. Di periode 9, ada 4 bintang yang dianggap mendukung. Bintang 9 sebagai raja di periode ini. Bintang 1 untuk terobosan baru. Bintang 6 untuk karir, dan bintang 8 untuk kekayaan. Kombinasi yang paling dicari di pintu utama adalah 99, lalu 81, dan 18. Angka pertama adalah Mountain Star yang mengatur benefactor dan kesehatan. Angka kedua adalah Water Star yang mengatur kekayaan. Jadi, kombinasi 81 artinya Mountain Star 8 bertemu dengan Water Star 1, dua bintang kuat yang saling mendukung. Kalau pintu utama Anda punya kombinasi 81 atau 18, itu adalah pertanda yang sangat menguntungkan untuk kemakmuran di periode 9. Tapi, kalau kombinasinya mengandung bintang yang tidak mendukung di periode 9, misalnya bintang 5 yang diasosiasikan dengan bencana dan masalah, atau bintang 2 yang berkaitan dengan penyakit, maka Anda perlu sangat berhati-hati dengan properti tersebut. Jadi, sebelum membeli properti, jangan cuma lihat lokasi, harga, dan desain. Cek dulu chart flying star-nya, dan pastikan kombinasi pintu utamanya sangat mendukung. Jadi, pintu utama adalah penentu utama. Pastikan kombinasi flying star-nya mengandung bintang yang mendukung di periode 9, terutama kombinasi 99, 81, atau 18. Tapi, arah dan bintang saja belum cukup. Ada kesalahan umum lain yang banyak orang lakukan saat memilih properti. Kita sudah bahas arah hadap dan kombinasi flying star. Masih ada 2 hal lagi yang harus Anda cek sebelum Anda membeli properti. Namun, sebelum lanjut, kalau video ini sudah mulai bermanfaat, bantu saya dengan klik like dan subscribe dulu ya. Banyak orang yang sudah cek arah hadap, sudah lihat chart, tapi tetap membuat kesalahan fatal saat membeli properti. Karena mereka lupa memeriksa lingkungan sekitar dan layout internal. Dan 2 hal ini bisa merusak feng shui yang sudah bagus. Kesalahan pertama adalah tidak mengecek rumah sakit atau klinik terdekat. Fasilitas medis memancarkan ping sha atau energi yang berkaitan dengan penyakit. Properti yang terlalu dekat dengan rumah sakit bisa terpengaruh energi ini, yang berpotensi mempengaruhi vitalitas dan kesehatan penghuninya. Kesalahan kedua, mengabaikan struktur di sekitar properti. Hal-hal seperti T-junction atau jalan yang langsung mengarah ke properti Anda, sudut tajam dari gedung sebelah yang mengarah ke jendela Anda, atau jalan tol dan flyover yang terlalu dekat. Semua ini bisa menghasilkan Qi atau energi negatif yang mengganggu aliran Qi positif ke rumah Anda. Kesalahan ketiga, tidak memperhatikan layout internal. Misalnya, properti yang toiletnya berada di tengah rumah. Ini sangat tidak ideal di dalam feng shui karena mengganggu pusat energi rumah, atau properti yang pintu masuknya langsung terhalang oleh dinding atau struktur yang menghalangi Qi untuk masuk. Kesalahan keempat, tidak mencocokkan properti dengan pace penghuninya. Ini yang paling sering diabaikan. Kecocokan antara pace chart penghuni dengan peta energi properti itu sangat krusial. Ketidakcocokan bisa menyebabkan peluang terlewat, ketidakharmonisan, dan hambatan dalam pertumbuhan personal dan profesional. Jadi, sebelum beli properti, bukan lihat ke dalam rumah, lihat juga keluarnya. Apa yang ada di sekitar properti Anda. Jadi, 4 kesalahan yang harus Anda hindari. Tidak cek rumah sakit, struktur berbahaya di sekitar, layout internal yang buruk, dan tidak mencocokkan dengan pace Anda. Dan sekarang, segmen terakhir. Bagaimana menyatukan semuanya menjadi sebuah keputusan yang tepat. Oke, mari kita satukan semuanya menjadi satu langkah praktikal yang bisa Anda lakukan saat survei properti. Anggap ini sebagai panduan lapangan Anda ya. Langkah pertama, cek arah hadap. Berdiri di dalam properti, hadap ke pintu utama. Dan catat derajat persisnya menggunakan kompas Anda. Ingat, ini menggunakan sistem 24 Mountain. Jadi, Anda butuh angka yang presisi, bukan perkiraan. Langkah kedua, tentukan periode properti.
Kalau properti selesai dibangun atau ditempati setelah bulan Februari 2024, itu adalah properti di periode 9. Namun, kalau properti selesai dibangun atau ditempati antara bulan Februari 2004 hingga 2024, ia masuk ke periode 8 dan chartnya juga berbeda. Namun, kalau masuk sebelum tahun 2004, ia masuk ke periode 7. Periode ini sangat mempengaruhi cara kita dalam menganalisa rumahnya. Langkah ketiga, buat chart Flying Star. Dengan data arah hadap dan periode, Anda bisa membuat chart Flying Star properti tersebut. Cek kombinasi bintang di sektor pintu utama. Yang ideal, kombinasi 99, 81, atau 18. Langkah keempat, survei lingkungan sekitar. Cek apakah ada rumah sakit, T-junction, sudut tajam gedung, atau flyover yang terlalu dekat. Kalau ada, pertimbangkan dampaknya terhadap energi properti. Langkah kelima, periksa layout internal. Pastikan toilet tidak berada di tengah rumah, pintu masuk tidak terhalang, dan ada cukup cahaya alami serta ventilasi. Cahaya dan udara mempengaruhi keseimbangan yin dan yang di dalam rumah. Langkah keenam, cocokkan dengan budget Anda. Properti yang bagus secara chart belum tentu cocok dengan Anda secara personal. Pastikan arah hadap dan energi properti selaras dengan budget chart Anda dan keluarga Anda. Ini bukan keputusan kecil. Properti adalah investasi jangka panjang, dan feng shui yang tepat bisa menjadi perbedaan antara properti yang mendukung kemakmuran Anda selama puluhan tahun dan properti yang justru menghambat Anda. Jadi, 6 langkah. Cek arah hadap, tentukan periode, buat chart, survei lingkungan, periksa layout, dan cocokkan dengan budget. Kalau keenam ini sudah Anda lakukan, Anda bisa membuat keputusan properti yang jauh lebih cerdas dari kebanyakan orang. Properti yang tepat bisa mendukung Anda selama puluhan tahun. Jangan ambil keputusan besar ini tanpa data. Sekarang, Anda sudah tahu, arah rumah yang paling hoki di periode 9 adalah utara dan selatan. Tapi, banyak arah lain yang juga kuat kalau arahnya tepat. Anda juga sudah tahu bahwa pintu utama adalah penentu lingkungan sekitar yang harus diperiksa. Layout internal penting, dan semuanya harus cocok dengan budget Anda. Beli properti itu adalah keputusan seumur hidup. Jangan ambil tanpa data feng shui yang tepat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda mau tahu bagaimana cara saya mempersiapkan klien saya di periode 9, pastikan Anda nonton video ini.